Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini, sedikit belajar ayat-ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, dan semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini ya Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih di surah Ali Imran. Surah Ali Imran surah ketiga ayat 116 117. Insyaallah dua ayat. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang kafir lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a, harta dan anak-anak mereka tidak akan bisa menolak mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka termasuk para penghuni neraka, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Yaitu 116. 117-nya, mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat hartha qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadhlimun. Perumpamaan orang atau perumpamaan harta yang mereka infakkan di dunia, maksudnya yang mereka orang kafir. Perumpamaan harta yang diinfakkan oleh orang kafir seperti angin yang sangat dingin atau angin yang sangat panas. Sirrun itu bisa bermakna dua, bisa bermakna sangat dingin atau malah sebaliknya sangat panas. Seperti angin yang sangat dingin, asabat hartha qaumin zalamu anfusahum, angin yang sangat dingin yang menimpa tanaman atau kebun orang-orang zalim, fa ahlakat, maka kemudian angin itu menghancurkan tanaman mereka. Wa ma zalamahumullah, dan Allah sebetulnya tidak zalim kepada mereka, walakin anfusahum yadhlimun, tapi sebaliknya mereka lah sebetulnya orang kafir itu yang zalim kepada diri mereka sendiri. Itu. Jadi dua ayat insyaallah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu rahimakumullah, kita mulai dari ayat yang 116. Kata Allah bahwa orang-orang kafir, harta mereka termasuk anak mereka tidak akan bisa menolong mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya ayat ini 116 ini sudah
pernah insyaallah kita sampaikan karena ayat ini hampir senada, hampir sama dengan Ali Imran ayat 10. Kalau ayat 10 itu berbunyi innalladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang kafir, mereka, harta mereka, anak-anak mereka tidak akan bisa menolong mereka dari azab Allah, wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka menjadi BBM-nya neraka atau bahan bakarnya neraka. Itu ayat yang ke-10 surah Ali Imran dan hampir sama dengan Ali Imran ayat 116. Tapi tidak ada masalah, insyaallah kita sampaikan lagi ayat 116 Ali Imran ini, bahwa di sini Allah menegaskan lagi-lagi harta dan anak mereka orang-orang kafir tidak dapat menolong mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika di dunia gitu ya, apa yang paling kita andalkan biasanya? Kalau enggak harta, ya anak saya jadi presiden gitu kan. Anak saya jadi apa biasanya? Apalah macam-macam gitu ya. Jadi dibangga-banggakan hartanya, kemudian dibanggakan ketika di dunia, dan itu mungkin bermanfaat di dunia bagi mereka orang-orang kafir tentunya. Tapi ketika sudah masuk di akhirat, masuk kepada pengadilan yang paling adil, mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala, maka harta termasuk anak-anak mereka tidak bisa dijadikan tebusan untuk menolak azab Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini juga Al-Imran 116 ini juga hampir senada dengan ayat yang kemarin kita sampaikan juga, surah Ali Imran ayat 91. Di situ Allah menyebutkan Ali Imran 91 bahwa orang-orang kafir, kata Allah, seandainya mereka ingin menebus azab Allah dengan zahaban, dengan emas sebesar bumi gitu ya, tentunya tidak akan bisa menebus mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kayak tidak ada orang yang sekaya itu ya, punya emas seberat apa? Bumi, gunung gitu ya. Gak ada. Bahkan mohon maaf, Ratu Elizabeth gitu ya, gak punya harta sebanyak itu. Apalagi kere gitu ya, udah nyemplung langsung ke neraka kalau orang kafir gitu ya. Orang kaya sekalipun tidak bisa menebus mereka, harta mereka tidak bisa dijadikan tebusan untuk menolak azab Allah Subhanahu wa taala anak mereka. Dan ini memang harta dan anak adalah kebanggaan ya seorang orang tua kalau anak gitu ya. Dan ini memang fakta, realitas, dan ini juga memang disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim. Apa ayatnya? Alhaakumut takatsur. Jadi kehidupan bermegah-megah telah melalaikan kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah apa itu? Surah At-Takatsur. Termasuk Allah sebutkan misalkan di surah Al-Humazah ayat ketiga apa? Yahsabu annama lahu akhlada. Mereka mengira bahwa harta yang mereka kumpulkan itu menjadikan mereka hidup abadi, padahal tidak demikian. Harta mereka termasuk anak. Jadi kalau orang kafir itu mohon maaf gitu ya, misalkan ada anaknya seorang mukmin, tetap ketika di akhirat nanti anaknya tidak bisa menolong orang tuanya, karena sering kami sampaikan orang kafir itu sudah gak ada kesempatan masuk surga kecuali dengan satu syarat. Apa? Ada unta masuk lubang
jarum, nggak ada masalahnya gitu ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf ayat ke-40, kata Allah, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Al-ayah. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka menyombongkan diri, mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu surga, tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai ada unta masuk lubang jarum. Gak ada masalahnya. Jangankan unta, Amir masuk, gak bisa Amir ya, gak bisa, kecil Amirnya, gak bisa. Apalagi unta, udah gak ada kesempatan lagi. Itu orang kafir. Nah, jadi ini penting Bapak Ibu rahimakumullah. Artinya anak kita, harta kita nanti di akhirat tidak tidak bermanfaat sama sekali gitu ya, bagi orang-orang kafir tentunya. Makanya salah satu doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mungkin doa ini bisa kita baca, bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya Nabi Ibrahim Allah abadikan di Quran surah Asy-Syu'ara ayat 87 gitu ya, sampai 89. Kata Allah, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu kata Allah, wala tukhzini, kata Nabi Ibrahim, wala tukhzini yawma yub'atsun, ya Allah jangan hinakan aku nanti di hari kiamat. Seperti apa hari kiamat itu? Yauma la yanfa'u malu wala banun, yang saat itu tidak lagi bisa memberikan manfaat, malun harta, wala banun dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang berjumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Jadi malun harta, wala banun anak, tidak bisa memberikan manfaat. Itu doa ya. Insyaallah hafal. Apa tadi? Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu. Ya, salim. Ya itulah dunia, harta dan anak memang dibanggakan. Termasuk juga berkaitan dengan berbangga-bangga dalam urusan anak dan harta itu juga Allah sebutkan di Quran surah Al-Hadid ayat ke-20. Kata Allah, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad. Al-ayah. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu, kata Allah, la'ibun, permainan doang, main pingpong gitu, main kasti, main bola, dan seterusnya, main futsal dan seterusnya. Walahun, dan senda gurau, acting doang gitu ya. Wazinatun, dan segala macam perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, dan isinya adalah saling berbangga-bangga satu sama lain. Wa takathurum fil amwali wal aulad, isinya dunia, kata Allah, adalah takathurun, saling memperbanyak harta dan anak. Nah, kamu nanti jadi apa biasanya? Jadi apalah gitu ya. Kalau anak laki-laki, tapi kalau perempuan bisanya kalau perempuan ya, semoga kamu dapat suami yang soleh gitu lah perempuan. Tapi gak selalu gitu ya. Tapi biasanya seperti itu, kamu semoga nanti dapat suami yang soleh gitu. Kalau laki-laki biasanya macam-macam, mudah cita-cita orang tua itu. Kamu jadi pengusaha, jadi apa lagi? Jadi presiden, jadi dokter dan seterusnya. Itu boleh, sah-sah saja, tidak haram, boleh.
Tapi tentunya tetap dibekali dengan iman yang kuat dan keislaman yang cukup gitu ya, agar tidak salah nantinya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, ayat 116 ini surah Ali Imran, lagi-lagi Allah menyebutkan, menegaskan bahwa harta yang kita kumpulkan termasuk anak yang kita bangga-banggakan tidak bisa menolong kita, kecuali tadi illa man atallaha biqalbin salim, yang mereka membawa datang kepada Allah dengan hati yang selamat imannya, selamat amal solehnya, dan seterusnya. Gitu di hari kiamat. Jangankan mau menolong gitu ya, anak kita sendiri lari gitu ya. Benar atau tidak? Lari ya Bapak Ibu. Jangan dikira kiamat itu seperti apa? Seperti tsunami, lebih dahsyat daripada itu malah. Makanya Allah sebutkan di Quran gitu ya. Fa idza ja'ati sakha yauma yafirrul mar'u min akhi. Hafal tuh anak-anak itu. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Kata Allah, pada hari itu, hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi, orang lari dari saudaranya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya, lari dari anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, sibuk dengan urusan masing-masing. Bayangkan loh itu. Padahal ketika di dunia gitu ya, wa ummi wa abi, ibu lari dari anaknya, ayah lari dari anak. Padahal ketika di dunia, ibu itu sangat sayang kepada anak-anaknya. Tetapi ketika dahsyatnya hari kiamat itu, bahkan seorang ibu pun lari dari anaknya. Nauzubillah gitu ya. Jadi tidak bisa menolong likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, sibuk dengan urusan masing-masing. Bahkan dalam ayat yang lain Allah sebutkan, surah Al-Ma'arij ayat ke-11, kata Allah, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin apa Amir? Bibani. Pada hari itu, kata Allah, orang-orang mujrim, orang-orang kafir ingin menebus azab yang ditimpakan Allah kepada mereka, ingin ditebus dengan bibani, dengan anak mereka. Wa sahibatihi wa akhi, tebus dengan istri ataupun juga saudara mereka. Tetapi tidak bisa menolong. Jadi sangat penting sekali Bapak Ibu rahimakumullah, bukan berarti tidak boleh kita mencari harta atau mempunyai anak, bagus gitu ya. Punya anak dianjurkan Bapak Ibu ya. Bahkan kalau kata Nabi itu apa itu? Tazawwaju al-walud. Nikahilah perempuan yang subur. Kata Rasulullah, fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Karena nanti saya akan membangga-banggakan umatku yang begitu banyak, karena seorang keluarga punya anak yang banyak. Umat saya banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya anak banyak dan beriman, beramal soleh, berkualitas gitu ya. Kalau amal itu boleh saja, bahkan Nabi kemudian senang gitu ya kalau punya anak banyak, dibangga-banggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa sono satu ya, nambah lagi ya. Itu udah nambah kayaknya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, harta dan anak tidak bisa menolong orang-orang kafir dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cukup, mungkin kita masuk ke ayat yang berikutnya, ayat 117.
Bapak Ibu rahimakumullah, surah Ali Imran ayat 117 ini masih lanjutan dari ayat sebelumnya tentunya. Jadi Allah memberikan perumpamaan bahwa orang-orang kafir itu ketika mereka berinfak, bersedekah, menyalurkan hartanya untuk katakanlah kepentingan sosial, sebetulnya mereka itu tidak ada manfaatnya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa kata Allah? Seperti angin yang sangat dingin atau bahkan yang sangat panas kemudian kena tanaman-tanaman. Kira-kira terbakar atau tidak itu? Terbakar atau rusak. Itulah amal-amal orang kafir. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok bisa gitu ya. Udah mungkin mohon maaf gitu ya, orang kafir non muslim mendirikan panti asuhan, mungkin mendirikan jembatan atau menyantuni anak yatim, itu kalau tidak didasari iman, bukan orang beriman, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada. Ini juga didukung oleh firman Allah yang lain di surah surah Ibrahim ayat 18, kata Allah, "Matsalul ladzina kafaru a'maluhum karamadin istaddat bihi rihu fi yaumin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'." Perumpamaan amalan orang-orang kafir seperti debu yang ditiup angin pada waktu angin yang sangat kencang. Kira-kira gimana debu itu biayun itu? Gak bisa ditimbang gitu ya. La yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai', gak ada. Sebetulnya ada amalnya gitu ya. Tapi tidak bisa ditimbang. Ada yang bisa ditimbang debu ini. Gak ada. Gak bisa ditimbang. La yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Termasuk juga Allah sebutkan di surah yang lain, surah Al-Furqan ayat ke-23, kata Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami perlihatkan amal-amal orang kafir itu kepada mereka, faja'alnahu haba'an mansura, kemudian kami jadikan amal-amal mereka haba'an mansura, debu yang berteberangan. Udah enggak bisa ditimbang. Itulah amal-amal orang kafir. Jadi dari sisi keimanan mereka enggak lolos, walaupun mungkin dari sisi amal soleh mereka lolos. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Makanya sering kita dengar ceramah ustadz itu kan, ketika mereka mengutip surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi surah Al-Asr itu Allah memberikan 4 kriteria agar orang bisa selamat, tidak merugi. Pertama apa kriterianya? Illal ladzina amanu, dia harus beriman, wa amilus solihati, beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi, saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, saling menasihati kesabaran. Mungkin ada orang beramal soleh, mungkin ada orang saling memotivasi, mungkin ada orang saling memberikan motivasi tentang kesabaran, tetapi dia tidak beriman, maka dia termasuk orang yang gagal. Jadi 4 kriteria surah Al-Asr ini harus terpenuhi semua. Iman iya, amal soleh iya, saling menasihati kebaikan iya, kemudian saling menasihati tentang kesabaran juga iya. 1 gagal rugi. Jadi 4 ini harus lolos semua. Sama kalau kayak kita ujian nasional Bapak Ibu ya.
Ujian pertama matematika 10 nilainya. Saya IPS dulu ya. Ujian apa? Ekonomi dulu lupa saja. Ekonomi 10 nilainya. Bahasa Inggris 10 juga. Bahasa Indonesia 4. Lolos atau tidak? UN dia. Enggak lolos. Sekalipun 3 nilai sebelumnya 100 semua, karena nilai bahasa Indonesianya anjlok merah, maka dia tidak akan lolos. Sama akhirnya juga begitu. Keimanan dia gagal, udah selesai urusan. Tidak akan lolos sekalipun dia punya amal soleh yang begitu banyak, tidak bisa. Karena dia tidak tercatat tidak punya KTP lah kalau sekarang gitu ya. Sama, mohon maaf gitu ya, sama ketika kita sekolah Bapak Ibu ya. Kita sekolah, kita tidak terdaftar di sekolah itu. Tapi kita ikut masuk di sekolah itu. Kira-kira kalau pengumuman kelulusan kita sebut gak nama kita? Gak ada. Sekalipun kita pinternya minta maaf gitu ya. Tapi karena tidak tercatat di sekolah itu, maka ketika kelulusan tidak tersebut nama kita. Sama ketika ada orang tidak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya sudah, ya gagal sekalipun dia memiliki amal soleh yang begitu banyak. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang kafir, amal soleh mereka termasuk sedekah infak mereka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sebetulnya ya. Kalau kita kan enak, alhamdulillah, orang mukmin, orang Islam insyaallah nyemplungin 1000 ada nilainya. Benar atau tidak? Benar. Bahkan jangankan 1500 ada nilainya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Amal soleh sekecil dzarrah sekalipun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan minimal dibalas 10. Nah, termasuk ayat yang sering populer di dalam bab sedekah itu apa? Satu sedekah sampai 70 apa itu? Itulah. Jadi infak 1000 balasannya 70.000. Itu pun masih bercabang gitu ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Alhamdulillah, jadi amal yang sekecil apapun yang kita lakukan bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang muslim, dinilai, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu salah satu sifatnya adalah asy-syakur. Apa asy-syakur itu? Yaitu kalau kita terjemah balas budi gitu, kalau seperti itulah. Balas, ngasih balasan, artinya ketika amal sedikit dikasih balasan yang banyak. Itulah salah satu makna dari nama Allah asy-syakur. Membalas sedikit kebaikan dengan balasan yang begitu banyak. Sama ketika kita beribadah di dunia 60-70 tahun, ternyata balasannya surga selama-lamanya. Itu gak logis sama sekali sebetulnya itu. Bayangkan 60 tahun, kalau nyampe 60 ya. Ada yang gak nyampe 60 gitu ya, meninggal orang mukmin. Ternyata surganya apa? Selama-lamanya. Itu sebetulnya kalau dipikir tidak logis masuk akal. Tetapi karena Allah asy-syakur tadi membalas sedikit kebaikan dengan balasan yang tanpa batas, maka kemudian surganya pun selama-lamanya, kenikmatan yang didapat pun juga selama-lamanya, tidak akan pernah putus-putus. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan potongan ayatnya, masih 117. Kata Allah, wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kata Allah, Allah tidak menzalimi mereka. Maksudnya
ketika ada orang kafir, mohon maaf orang kafir yang berinfak, bersedekah, beramal soleh, tapi tidak dinilai oleh Allah, bukan berarti Allah zalim, tidak. Lah, kok bisa ya, harusnya dinilai dong gitu kan. Berapalah gitu ya. Tidak seperti itu kata. Ya boleh ya. Kenapa? Karena dari sisi keimanan gagal. Allah sudah memberikan 4 kriteria tadi. Dan 4 kriteria tadi adalah syarat kolektif, bukan syarat selektif. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? 4 syarat itu harus terkumpul keempat-empatnya, tidak boleh milih salah satu. Contoh. Ada orang lolos keimanan, dia mengatakan 2 kalimat syahadat, tetapi tidak sholat, tidak zakat, punya uang tidak haji, tidak macam-macam. Kira-kira masuk surga atau tidak? Bahkan dia berzina, mungkin mohon maaf, kemudian nyolong, korupsi, bunuh orang. Kira-kira dia masuk surga atau tidak? Gak bisa. Mungkin dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi ternyata keimanannya tidak dibuktikan dengan amal-amal soleh, maka juga termasuk orang yang gagal. Makanya iman itu adalah apa pengertiannya? Salah satunya adalah tasdiqun bil qalbi, membenarkan dalam hati, wa a'malun bil jawarih, dan kemudian mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Tidak sekedar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah muhammadur rasulullah, tapi kemudian juga harus dibuktikan keimanan itu dengan amal soleh. Lah, artinya Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Allah tidak menilai amal soleh orang-orang kafir itu, bukan berarti Allah zalim, tidak. Makanya sering kami sampaikan, bahkan seandainya Allah masukkan umat manusia ke dalam neraka semua, bukan berarti Allah zalim. Kenapa begitu? Karena Allah lah walillahi ma fis samawati wal ard, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti yang kami sampaikan kemarin, kalau saya punya uang 100.000, terserah saya. Mau dibakar lah, mau dibelanjakan lah, mau diapakan, terserah saya. Sepenuhnya milik saya. Dan kita itu memang sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kata tidak adil bagi Allah gitu ya. Apapun yang Allah lakukan, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.